Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Istiqarul Azizah, NIM 186031124114 dari kelas MD 4B, mahasiswa program studi manajemen dakwah Unsaid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen operasional yang berfokus pada objek Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin atau yang biasa dikenal dengan PPHM Ngunut Tulungagung. Judul dari materi saya yaitu Analisis Manajemen Operasional Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin atau PPHM Ngunut Tulungagung. Yang pertama yaitu pengertian manajemen operasional. Definisi umum: serangkaian aktivitas untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan proses transformasi dari sumber daya atau input menjadi barang atau jasa yang bernilai tambah atau output. Yang berfokus pada objek PPHM Ngunut, bagaimana pesantren mengelola seluruh sumber daya secara efisien, mulai dari penjadwalan aktivitas 24 jam, pengelolaan kapasitas asrama, logistik konsumsi, hingga kurikulum demi menghasilkan lulusan santri yang berkualitas. Lalu ada profil objek Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut. Pendirinya yaitu Kiai Haji Muhammad Ali Shodiq, berlokasi di Ngunut Tulungagung. Karakteristik utama: salah satu pesantren terbesar di Tulungagung yang memadukan sistem salafiyah atau kitab kuning dengan pendidikan formal TK sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya, analisis sistem operasional dari input, proses, sampai output. Yang pertama, input. Ada santri baru. Inputnya yaitu santri baru, ustadz atau guru atau ustazah, kurikulum, dan sarana prasarana yaitu asrama, kelas, masjid, aula, dan lain-lain. Prosesnya, transformasi melalui aktivitas 24 jam, yaitu sekolah formal, ngaji kitab, ibadah berjamaah, serta ekstrakurikuler tambahan. Outputnya, menghasilkan lulusan santri alumni berkompeten di bidang agama, berakhlak mulia, dan siap mengabdi. Lanjut, yaitu karakteristik jasa dan ruang lingkup. Yang pertama, karakteristik operasional. Murni jasa atau servis. Intangible, fokus pada perubahan karakter dan ilmu. Inseparable, butuh kehadiran langsung kiai atau ustadz dan santri. Melalui tatap muka langsung, tidak hanya mendengar melalui video atau suara saja, namun juga langsung bertemu dengan kiai atau santrinya. Lalu ada ruang lingkup kegiatan. Desain jadwal kegiatan santri dari subuh hingga malam, manajemen fasilitas dan kapasitas asrama untuk ribuan santri, dan manajemen logistik pangan dan konsumsi harian. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dan SDM. Sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan top down, tersentralisasi pada pengasuh atau kiai atau masyayikh, lalu didelegasikan ke pengurus pondok. Yang berwenang mengambil keputusan dalam pondok pesantren yaitu kiai atau masyayikhnya, lalu disalurkan melalui pengurus pondok, lalu pengurus pondok akan menyampaikan kepada santri-santrinya, seperti itu. Terus ada manajemen sumber daya manusia, penjadwalan mengajar ustadz atau ustazah, pengawasan kedisiplinan santri oleh pengurus asrama, sistem takzir atau sanksi operasional untuk penegakan aturan. Takzir ini biasanya diberikan oleh santri yang melanggar aturan. Ada beberapa macam sanksi di dalam pondok, tergantung pada berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Lanjut, yaitu identifikasi masalah operasional, antrian fasilitas. Yang pertama, antrian fasilitas, penumpukan santri pada fasilitas bersama, seperti kamar mandi dan tempat wudhu saat jam krusial. Namun ini sering terjadi di pondok-pondok pesantren. Ini adalah hal yang umum terjadi jika menggunakan fasilitas umum itu harus mengantri. Yang kedua, kompleksitas penjadwalan. Tantangan menjaga energi santri agar tidak burnout akibat padatnya sekolah formal dan madrasah diniyah. Jadi pondok pesantren itu
sebaiknya mengatur penjadwalan santri agar tidak terlalu padat. Karena kalau misalnya terlalu padat itu bisa berpengaruh kepada potensi santri. Gitu. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan digitalisasi. Sistem administrasi, presensi dan keuangan pesantren yang sebagian besar masih manual. Jadi ada beberapa tidak memang di pondok pesantren Hidayatul Muhtadiin Bunut itu sudah menggunakan media digital, sudah menggunakan digitalisasi untuk mengatur proses di pesantren. Namun ada beberapa hal yang masih menggunakan manual. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, adaptasi yang sukses. PPHM Bunut berhasil menerapkan manajemen operasional jasa yang efektif dengan menyelaraskan sistem pesantren, salaf tradisional, dan lembaga formal modern. Kedua, kunci efisiensi, keberhasilan operasional terletak pada ketatnya penjadwalan aktivitas harian santri, serta manajemen kapasitas fasilitas untuk ribuan jemaah. Yang ketiga, rekomendasi operasional. Perlunya akselerasi digitalisasi pada sistem administrasi dan pengelolaan fasilitas guna mengatasi kendala bottleneck atau antrian dan meningkatkan efisiensi operasional di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.